Selamat siang, Dok. Iya, selamat siang Mbak Ines. Ada keluhan apa sehingga datang ke sini? Jadi begini, Dok. Saya akhir-akhir ini tuh merasa tidak tenang, merasa tidak nyaman. Ada sesuatu yang aneh di dalam Woi, diri aneh. saya. Apa tuh? Ini, Dok. Jadi begini sedikit cerita. Ya. Jadi awalnya tuh saya itu berasal dari keluarga yang harmonis. Keluarga saya baik-baik, Ya. tidak ada masalah, tidak ada keributan. Dan di situ saya merasa damai, saya merasa nyaman. Tetapi ada sebuah kejadian, Dok, yang membuat saya itu merasa tidak nyaman, membuat saya itu terus kepikiran gitu, Dok. Kedua orang tua saya itu mengalami ribut yang tidak pernah seperti itu. Jadi tiba-tiba kan mengalami cekcok, ribut. Ya. Jadi kemudian di keributan itu saya yang sebelumnya tidak pernah mendengar kata-kata kasar, saya yang sebelumnya tidak pernah dibentak, itu saya di situ mendengar itu, melihat itu, merasakan itu. Apalagi ketika kedua orang tua ribut kan pasti anak juga Ya. terkena akibatnya. Jadi di situ apalagi saya anak satu-satunya di rumah, jadi kayak saya tidak pernah dengar itu tuh kaget, Dok. Kayak saya yang belum pernah dengar itu tiba-tiba dengar itu, dan saya tidak salah apa-apa, tiba-tiba dibentak, itu membuat saya kaget dan juga merasa tidak nyaman untuk berada di rumah itu, Dok. Oh iya, berarti dari kejadian tersebut apakah kamu merasa ketakutan atau merasakan ketidaknyamanan? Kalau menurut saya pribadi sih iya, Dok, karena setelah kejadian tersebut, ketika saya berada di tempat lain, saya mendengar keributan, saya mendengar kekerasan, saya mendengar suara yang teriak-teriak dan dibentak-bentak, itu muncul dalam pikiran saya itu sebuah kejadian yang terjadi di rumah waktu itu. Ya. Jadi pikiran saya itu langsung tertuju ke situ dan saya merasa sangat takut di situ, Dok. Dan saya saat merasa takut itu saya tidak ingin berada di tempat itu, saya ingin pergi, saya ingin menangis, saya tidak mau berada di kondisi yang seperti itu, Dok. Jadi menurut dokter apa ya solusi yang baik untuk saya ini? Ya, oke Ines, setelah mendengar kejadian kamu yang cemas, khawatir, ketakutan, dan mungkin terbayang-bayang oleh kejadian yang kamu alami di dalam keluargamu, kejadian ini dan kejadian yang kamu alami itu dapat disimpulkan kamu mengalami traumatis. Mungkin trauma itu sangat mempengaruhi hidup kamu kan? Iya, betul. Ya, baik Ines, dari kejadian yang kamu alami tadi, saya menemukan seorang tokoh yaitu Sigmund Freud mengemukakan bahwa kepribadian itu dipengaruhi pada tingkat kesadaran, yaitu sadar, prasadar, dan tidak sadar. Nah, fase tidak sadar itu membuat berbagai keinginan itu sulit untuk ditahan. Nah, biasanya dorongannya itu tidak lagi terikat dengan logika dan tidak dapat dibatasi dengan waktu dan tempat. Nah, menurut Freud ini, prasadar dan tidak sadar inilah yang paling mempengaruhi kepribadian seseorang. Nah, ini selain itu Sigmund Freud dalam teorinya yaitu menganggap bahwa apa yang terjadi saat ini adalah karena suatu hal yang terjadi di masa lalu. Nah, seperti cerita Ines tadi yang awalnya karena kejadian di masa lalu, yaitu di dalam masalah keluargamu, kemudian ketika kamu mendengar atau melihat kejadian itu tadi atau kejadian yang serupa saat di luar, kamu tuh kembali teringat, artinya trauma yang didapat oleh seseorang di masa lalu itu merupakan penyebab ketidakbahagiaannya saat ini. Oke, baik Ines, mungkin solusi yang dapat saya berikan pada Ines atas kejadian tadi yaitu mungkin Ines melakukan terapi dengan psikolog atau psikiater, lalu Ines harus mungkin lebih bersikap lebih terbuka atas permasalahan tersebut. Jadi bersikap terbukanya itu dengan cerita pada seorang yang mungkin lebih paham atau lebih mengerti gitu. Terus Ines mungkin mendekatkan diri dengan orang-orang yang bikin kamu tenang, yang bikin Ines tenang gitu. Lalu mengalihkan pikiran negatif
terus berusaha menghadapi rasa takut. Itu mungkin Ines yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dokter. Iya, sama-sama Nes.